lanjut ke pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang permutasi, tapi sebelumnya harus paham dulu tentang faktorial. Faktorial dilambangkan dengan n faktorial. Tanda seru itu bacanya faktorial ya. Nah, misalkan n faktorial yaitu n1 kali n2 dan seterusnya. Contohnya, misalkan 5 faktorial. Gimana menyelesaikan? Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti 5 kali 4 20 kali 3 60 kali 2 120 kali 1 berarti 120. Berarti 5 faktorial itu 120. Contoh berikutnya, misalkan ada sini 3 faktorial ditambah 2 faktorial. Ini tidak boleh dijawab 3 tambah 2 5, tapi masing-masing diselesaikan. 3 kali 2 kali 1 ditambah 2 kali 1. 3 kali 2 6, 6 kali 1 6, 2 kali 1 2, berarti jawabannya 8. Contoh berikutnya misalkan 8 faktorial dibagi misalkan 5 faktorial. Ini berarti jangan dibagi, selesaikan. Nah, sekarang memperhatikan supaya tidak banyak menulis. Penyebutnya adalah 5, kita cukup batasin. Di sini tulis dulu 5 faktorial. Berarti sini 5 faktorial. Boleh coret. Sisanya berapa? Berarti 7 6. Ya. Berarti tinggal kalikan. 8 kali 7 56. Berarti sini 56 kali 6 lagi. Ya. Berarti berapa? 336. Ya. Jadi kalau ada ini pembagian supaya tidak banyak menjabarkan, cukup batasin berdasarkan penyebutnya. Kita masukin permutasi, yaitu permutasi. Permutasi itu penyusunan unsur-unsur ke dalam urutan tertentu dengan memperhatikan urutannya. Ya, contohnya misalkan di dalam kelas pembentukan suatu organisasi di dalam kelas. Jadi misalkan ketua, sekretaris, bendahara. Jadi kalau misalkan di kelas sudah si Andi jadi ketua kelas, berarti Andi tidak jadi bendahara, tidak jadi sekretaris. Begitu juga sebaliknya. Jadi sudah ditentukan urutannya masing-masing. Nah, begitu juga misalkan juara 1, 2, 3, misalkan dalam suatu kompetisi. Misalkan itu seperti yang suka nonton MotoGP, ya, misalkan Valentino Rossi sudah juara 1, kan nggak mungkin Pedrosa juara 1, jadi Pedrosa bisa juara 2, misalkan yang lainnya lagi yang juara 3, begitu seterusnya, ya. Permutasi dilambangkan dengan ini ya, R permutasi N. R itu anggotanya, N itu adalah objek keseluruhan. Jadi N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Contoh, misalkan permutasi dari 3 7. Nih ya, 3 permutasi 7. Berarti artinya memilih 3 orang dari 7. Berarti 7 faktorial 7 kurang 3. Berarti sini 7 faktorial 7 kurang 3 berapa? 4. Nah, sekarang 4 adalah penyebutnya. Berarti dia 4, langsung batasin aja di sini 4. Nggak usah dijabarkan, nggak apa-apa. Coret. Nah, berarti di sini 7 6 5. 7 kali 6 kali 5. Berarti berapa? 7 kali 6 kali 5 30. 30 kali 3 berarti 210. Nah,
Ya, misalkan contoh berikutnya diberikan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 disusun menjadi 3 angka ratusan ganjil. Sebenarnya yang pertemuan minggu lalu itu kaidah pencacahan bisa selesaikan dengan menyajikan dalam bentuk kolom, bisa juga diselesaikan dengan cara permutasi. Ya, nih kita tulis angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang perhatikan, disusun menjadi ratusan ganjil. Ratusan ganjilnya ada berapa? Ada 1, 3, 5. Berarti ada 3. Sekarang kita menyusun ratusan ganjil, artinya angka depannya itu ratusannya harus ganjil, di belakangnya itu terserah. Misalkan kita akan buat di sini ratusan ganjilnya adalah 1. Berarti di belakang angka itu masih ada 2 angka. Nah, kita taruh ini nih. Angka di belakangnya ini bebas, puluhan satuannya. Nah, sekarang angka 1 kan sudah kita pakai. Berarti sisa 4 angka yang belum dipilih. Berarti di sini adalah 4 angka yang akan dipilih. Nah, di sini kan belum diisi 2 angka itu angka berapa? Kita belum tahu. Taruhlah di sini. Ya, berarti 2 permutasi 4 artinya memilih 2 angka dari 4 angka yang masih tersedia. Ya, di sini kita permutasikan. Berarti 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial. Berarti berapa? 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti di sini 2 faktorial kita tulis saja. 4 kali 3 kali 2. Coret. Berarti berapa? 12. Nah, tadi perhatikan. Yang ratusan ganjilnya ada berapa? Ada 3. Karena ratusan ganjil ada 3, maka 3 kali 12. Berarti 36 cara. Jadi ada 36 cara untuk menyusun angka-angka dari 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 3 angka ratusan ganjil. Ya, misalkan contoh berikutnya. Misalkan dalam suatu kelas akan dibentuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang tersedia di dalam kelas itu ada 6 calon. Nah, bagaimana cara menyusun atau memilih 6 calon yang tersedia? Ya, di situ akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 3 calon. Nah, ada 3 calon. Terus calon yang tersedia itu ada 6 yang dicalonkan di dalam kelas. Bagaimana cara menjawab? Ya, tinggal 3 permutasi 6. Artinya memilih 3 orang ini, ketua, sekretaris, bendahara, dari 6 orang yang disediakan. Berarti 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti di sini penyebutnya 3, langsung aja batasin. Berarti di sini 3 sudah batasnya, coret. Berarti sisanya 6, 5, 4. Artinya 6 kali 5 kali 4. Berarti berapa? 6 kali 5, 30. 30 kali 4 berarti 120 cara. Ada 120 cara untuk memilih 6 calon yang tersedia. Contoh berikutnya yaitu memperingati 17 Agustus diadakan lomba lari karung yang akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Jika ada 5 calon peserta, berapa cara menyusun pasangan juara? Sama caranya sebenarnya seperti pemilihan ketua tadi. Ya, berarti tinggal gini permutasinya. Calonnya ada 5. Terus yang dibuatkan juaranya ada 3. Berarti memilih 3 orang dari 5 calon lomba. Sama menyelesaikannya. Berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Berarti 5 faktorial 5 kurang 3 2. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2. Kita batasin aja.
di sini duanya, biar nggak banyak menulis. Berarti 5 kali 4 berapa? 20. 20 kali 3 berapa? 60. Jadi ada 60 cara memilih pasangan juara dalam lomba ini. Ini ya. Nah, contoh berikutnya yaitu permutasi unsur yang sama. Berapa banyak cara menyusun kata yang berbeda dari kata kodok? Sekarang kita tulis. Kata kodok itu ada 5 huruf. Huruf yang sama adalah K, ada 2. O ada 2, ya. Terus gimana cara menyelesaikannya? Ya, permutasi unsur yang sama, ya. Tadi tulis pembilangnya adalah jumlah hurufnya. Sekarang penyebutnya dibagi masing-masing huruf yang sama. Nih, 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 5 faktorial. Ini tidak boleh dikalikan langsung loh ya. Langsung dibagi dijabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Kita batasin salah satu nggak apa-apa. Nih. Tapi satunya masih ada, berarti 2 kali 1. Satunya tuh batasin, satunya harus diuraikan. Ya, berarti 4, ini bisa coret. 4 bagi 2 berarti 2. Berarti sisa 5 kali 2 10. 10 kali 3 berarti 30 cara. Berikutnya contoh yaitu permutasi siklis atau permutasi melingkar. Ya, permutasi siklis itu yaitu yang disimbolkan adalah n dikurang 1 faktorial. Ya, jadi contohnya ada 3 orang duduk di meja, Bunda dengan mengelilingi meja. Ada berapa cara mereka dapat duduk? Ya, berarti permutasi siklisnya adalah ini. Ada berapa itu orangnya? 3 kurang 1 faktorial berarti 2 faktorial, berarti 2 kali 1 berarti 2 cara mereka dapat duduk mengelilingi meja Bunda setiap satu orangnya. Ya, contoh yang terakhir, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anaknya akan foto bersama dengan duduk berdampingan. Duduk berdampingan itu berarti sudah berurutan. 1, misalkan ini ayah, ibu, anaknya misalkan Dodo, terus dan Adul misalkan. Ya. Jadi ini sudah duduk berdampingan, misalkan seperti ini, atau mungkin ayah, anak, ibu, kemudian Dodo, dan seterusnya. Kalau kita susun begini kan banyak betul. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ya, tinggal begini aja. 5 permutasi 5. Orangnya ada berapa? 4. 4 permutasi 4. Ya, tinggal 4 faktorial dibagi 4 kurang 4 faktorial sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1 ya. Nih. Jadi 4 faktorial per 1 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 2 berapa? 24. 24 kali 1